Halo Sobat Inka, kenalin nama aku Rangga. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian budaya-budaya yang ada di Indonesia nih. Kali ini kita bakal ngeliat apa aja sih budaya yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga ke Papua. Yang pertama, kita bakal menuju ke Pulau Sumatera, sebuah pulau besar yang terletak di bagian barat peta Indonesia. Pulau ke-6 terbesar dengan luas 473.481 km persegi ini mendapatkan sebutan Bumi Melayu, yaitu sebuah sebutan sakral yang ada di dalam naskah Negara Kertagama. Pulau ini juga dikenal dengan nama lain Pulau Perca, Andalas, atau Suwarnadwipa. Pulau ini memiliki sejumlah budaya unik loh yang sangat menarik untuk kita ketahui. Salah satunya adalah lompat batu. Tradisi lompat batu oleh masyarakat Nias dikenal dengan istilah hombo batu atau fahombo. Batu yang sudah disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm ini harus dilompati oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa. Selain dipamerkan dalam beragam acara adat, fahombo menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis loh. Di Pulau Nias, ketika seorang pria sudah berhasil melakukan fahombo, maka ia sudah matang secara fisik dan kelak akan menjadi samu imbanua atau laibahor seandainya muncul konflik dengan warga desa lain. Saking prestisiusnya tradisi ini, keluarga dari pemuda yang berhasil melompati batu biasanya akan menyembelih beberapa ekor ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya. Gimana Sobat Imka? Keren banget gak sih tradisi lompat batu dari Pulau Sumatera ini? Pastinya, orang yang melompati batu tersebut adalah orang yang ahli dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pulau yang kedua yaitu Pulau Kalimantan. Pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa ini terbagi atas wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei loh. Tentunya, Pulau Seribu Sungai ini memiliki sejumlah kebudayaan unik di dalamnya. Salah satunya adalah Tari Monong. Tari Monong adalah tari penolak penyakit agar si penderita dapat sembuh kembali. Tarian ini dihadirkan saat tetua atau dukun sedang dalam keadaan di bawah alam sadar. Tari monong dapat ditarikan oleh pria, wanita, atau keduanya sebagai tari berpasangan. Selain memakai busana adat, penari membawa perisai dan senjata sebagai simbol untuk mengusir roh-roh jahat. Gerakan tarian dilakukan berfokus pada gerakan dukun dalam proses penyembuhan. Pola lantai yang digunakan pun menggunakan pola lantai lurus dan melengkung. Bahkan, ada beberapa kata-kata yang diucapkan. Musik pengiring ini juga menjadi jampi-jampi tarian yang ditujukan kepada sang pencipta agar si penderita dapat sembuh. Salah satu alat musik yang digunakan adalah sape. Sape merupakan alat musik khas yang digunakan pada tari-tarian masyarakat Dayak. Bentuknya sih sekilas mirip gitar ya. Namun, cara memainkannya dengan dipetik. Alat musik sape menghasilkan 2 nada, yaitu sak pakok atau nada cenderung lebih cepat serta dinamis, dan tubun situm yaitu nada dengan tempo lambat. Nah, yang ketiga, kita akan pergi ke Pulau Jawa. Pulau dengan penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 150 juta jiwa. Pulau Jawa ini merupakan salah satu tempat terpadat di dunia loh. Jakarta atau ibu kota Indonesia juga terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa bagian barat laut. Jawa merupakan pulau yang kaya akan budaya dan tradisi yang sangat kental di dalamnya. Kita akan melihat salah satu budaya dari Pulau Jawa yang sudah sangat terkenal nih di Indonesia. Bahkan sudah sangat terkenal di dunia. Orang-orang luar negeri pun tahu akan budaya ini. Ya, itu adalah wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya dari bayangannya saja loh Sobat Imka. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog dari tokoh-tokoh hayang. Dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan oleh sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Selanjutnya, kita akan pergi ke Pulau Bali. Pulau Bali ini merupakan pulau yang terkenal dengan tujuan pariwisata karena memiliki keunikan dari berbagai hasil budayanya, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Pulau Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Langsung aja yuk kita melihat salah satu budaya unik yang ada di Pulau Bali,
yaitu ngaben. Upacara ngaben sendiri sebenarnya adalah prosesi pembakaran mayat atau kremasi bagi penganut Hindu Bali. Ritual pembakaran mayat tersebut ditujukan sebagai simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Secara harfiah, ada 3 pendapat arti dari kata ngaben tersebut loh. Ada yang percaya bahwa ngaben berasal dari kata beya yang artinya bekal, kemudian ada yang mengartikan dari kata ngabu atau menjadi abu, dan ada pula yang berpendapat menurut keyakinan agama Hindu bahwa ngaben berarti penyucian dengan menggunakan api. Prosesi ini termasuk ke dalam fitrayatnya atau upacara yang ditujukan untuk penghormatan roh leluhur loh sobat. Uniknya, selama upacara ngaben ini kita tidak akan menemukan isak tangis. Justru dilakukan dengan penuh semarak. Sebab ada keyakinan bahwa kita dilarang untuk menangisi kematian seseorang karena dapat menghambat perjalanan arwah menuju ke alam baka. Unik sekali ya budaya ngaben tersebut. Eits, tetapi kita masih memiliki budaya yang kelima loh, yaitu budaya yang berasal dari Pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Yuk, mari coba kita lihat salah satu budaya yang ada di Sulawesi yang disebut Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang yang telah mati menuju ke alam roh. Masyarakat setempat sih menyebutnya puya. Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering juga disebut Aluk Rampe Matampu atau ritus-ritus di sebelah barat. Sebab sesudah pukul 12, matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu, ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat Tongkonan atau rumah adat Toraja. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, bahwasanya upacara Rambu Solo di Tanah Toraja memerlukan biaya yang sangat besar. Ternyata kita masih ada satu lagi nih budaya yang akan kita bahas yang berasal dari Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Sedangkan untuk belahan timur lainnya merupakan milik negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua. Papua ternyata memiliki sejumlah budaya yang sangat unik loh dan jarang untuk dieksplor. Untuk itu, kali ini kita akan melihat salah satu budaya yang unik dari Papua, yaitu bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan tradisi turun-temurun dari berbagai suku di pegunungan Papua, termasuk mereka kampung Wosilimo dari suku Dani di Lembah Baliem. Penamaan upacara bakar batu ini sangat beragam loh. Pada suku Lani misalnya, acara bakar batu disebut juga dengan Lago-Laku. Sedangkan di perkampungan Wamena, masyarakat setempat menyebutnya dengan Kitova Isago. Nah, untuk warga beberapa suku Papua lainnya, termasuk suku Dani, mereka menyebutnya dengan sebutan Barapen. Upacara bakar batu merupakan upacara ritual dengan cara memasak bersama, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada pemberi kehidupan atas karunia yang telah diberikan. Bakar batu juga dapat dijadikan sebagai alat silaturahmi dan ajang saling mempererat persahabatan sama etnis di Papua. Upacara ini biasa dilakukan untuk menyambut event khusus atau kabar bahagia tentang apa yang sudah dialami. Kumpulan batu membara tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Setelah diberi alas dedaunan, kemudian dimasukkan daging dan umbi-umbian yang sudah disiapkan. Kemudian ditutup lagi dengan dedaunan dan mulai dilakukan pembakaran di atasnya. Sambil menunggu makanan matang, biasanya diadakan berbagai aktivitas, mulai dari tarian masal khas atau sebagai ajang komunikasi kepala suku dengan warga. Nah, setelah beberapa jam dan makanan matang, lalu timbunan makanan tadi dibuka dan dihidangkan pada hamparan daun pisang atau dedaunan lain untuk dimakan bersama. Gimana Sobat Imka? Keren banget gak sih budaya yang ada di Indonesia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Imka, serta kunjungi website kami di www.imka.id. Sampai jumpa!